Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Selamat pagi sahabat-sahabat di seluruh tanah air Indonesia. Jumpa lagi dalam segmen Sabaran, Sahur bareng Ansor di kanal kesayangan kita, Gerakan Pemuda Ansor. Seperti biasanya sahabat, Al-Fakir ingin mengutarakan beberapa hal yang insya Allah dari hal-hal ini semoga kita bisa berintifa, bisa mengambil manfaat untuk dijadikan panduan kita di dalam melaksanakan sifat kita sebagai hamba, sifat ubudiyah, sifat kehambaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus di bulan Ramadan kali ini. Sahabat, pada kesempatan kali ini saya ingin mengambil sebuah tema, yaitu tentang etika berpuasa. Berbicara mengenai etika, maka erat hal ini hubungannya dengan adab, moral, attitude, akhlak, sopan santun, dan cakupannya juga sangat luas. Karena berbicara mengenai sopan santun, sebagaimana kita ketahui bahwa kita ini manusia, maka sudah selayaknya kita berbuat sebagai manusia. Sifat kemanusiaan itu sendiri apa? Yaitu orang yang membutuhkan lingkungan kita dan membutuhkan terhadap hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya jika berbicara mengenai etika berpuasa, maka kita juga akan masuk di dalam sebuah koridor bernama hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan vertikal dan horizontal. Mengaitkan ruh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyandingkan raga kita terhadap hubungan sosial kemasyarakatan. Al-Fakir di sini ingin mengutip beberapa hal yang berhubungan dengan etika berpuasa yang terkaji di dalam kitab Maqasidus Shaum karya Imam Izzuddin bin Abdissalam As-Sulami. Setidaknya ada 6 hal yang perlu kita ambil. Yang pertama adalah hifdzul al-lisan. Saya ulangi. Yang pertama adalah hifdzul lisan wal jawarih anil mukhalafah. Jadi menjaga lisan dan anggota tubuh kita dari hal-hal yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan ketaatan. Ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang ini, yaitu malam yada' qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang buruk dan melakukannya, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah juga tidak membutuhkan hal-hal esensial yang ada di dalam makanan dan minuman itu sendiri. Jadi berbicara tentang puasa, kita tidak hanya melulu bicara persoalan
lapar dan dahaga, tetapi kita juga butuh values atau nilai-nilai yang ada di dalam puasa itu sendiri. Yaitu esensi dari berpuasa itu sebenarnya bagaimana kita mengeratkan juga dengan hubungan sosial kemasyarakatan kita. Jadi yang pertama tentang hifdzul lisan wal jawarih anil mukhalafah. Yang kedua, sahabat, etika di dalam berpuasa kita juga ketika kita ditawari oleh seseorang untuk memakan suatu sajian tertentu, makanan katakanlah atau minuman, sedangkan kita berpuasa, maka katakanlah saya sedang berpuasa. Rasulullah SAW juga bersabda, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin wa huwa sha'imun falyaqul inni shaimun." Katakanlah ini sebenarnya hal yang sederhana, sahabat. Tetapi jika kita maknai secara mendalam, maka ini juga hubungan eratnya adalah dengan lingkungan kita. Bagaimana kita minta tolong, setelah ditolong kita mengucapkan terima kasih. Ini hal sederhana. Bahkan ini yang menjadi anjuran kita di dalam mengajarkan anak-anak kita ketika masih kecil, mengutarakan, "Nak, jika kamu ditolong seseorang, maka sesudah ditolong ya ucapkan terima kasih." Hal ini sama persis dengan etika berpuasa yang kedua, yaitu ketika ditawari seseorang sebuah sajian tertentu, maka katakanlah saya sedang berpuasa. Idza du'iya ahadukum ila ta'amin wa huwa sha'im falyaqul inni sha'im. Ketika salah satu di antara kalian diajak untuk menyantap sebuah hidangan tertentu, sedangkan kita sedang berpuasa, maka katakanlah inni shaim. Saya sedang berpuasa. Ini yang kedua, sahabat. Yang ketiga adalah ketika kita beriftar atau berbuka puasa. Hendaklah kita setelah berbuka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang redaksi secara panjangnya adalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu wa alaika tawakkaltu dhahabadh dhama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallahu ta'ala. Namun secara sederhana ketika kita mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita yang masih kecil, atau kepada orang-orang yang kita anggap sebagai ini jangan terlalu panjang. Maka ajarkanlah doa yang cukup dengan istilah Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Karena esensi dari agama itu ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Wala tu'assiru, maka jangan kamu persulit. Basyiru wala tunaffiru, bahagiakanlah mereka dengan yang namanya ajaran-ajaran agama yang penuh kebahagiaan. Jangan malah bikin mereka lari, kira-kira semacam itu. Etika berpuasa yang ketiga ini juga menjadi sebuah simbol bahwa kita ini manusia tidak memiliki daya dan upaya apapun. Kita manusia menjadi sosok yang sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan harapan-harapan kita, doa-doa terbaik kita kepada yang menciptakan alam raya. Ini adalah sifat ubudiyah kita, kehambaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sahabat, termasuk di antara etika berpuasa adalah ketika berbuka, maka hendaklah kalau di dalam
agama Islam menggunakan rutop. Rutop itu merupakan kurma yang basah ya. Istilahnya rutobun. Idza shoma ahadukum falyuftir birutobatin. Fa illam yajid fabitamri, fa illam yajid fabil ma'i. Ketika seorang berpuasa, maka hal yang paling utama dilakukan adalah makanlah kurma basah. Kalau tidak menemukan, pakailah tamr atau kurma kering. Kalau tidak dapat, karena kita di Indonesia dan sulit mencari kurma, maka fabil ma'. Dari esensi-esensi ini menandakan bahwa habis buka atau takjilul fitri, maka seharusnya kita sudah langsung masuk di dalam istilah melaksanakan sholat maghrib. Jangan kemudian sehari berpuasa, kemudian kita berbuka puasa, yang terjadi adalah balas dendam ketika kita berbuka puasa. Itu yang keempat. Dan yang kelima, ini menjadi penutup yang keenam juga, di kitab Maqasidus Shaum, karya Imam Izzuddin bin Abdussalam As-Sulami, bahwa yang kelima adalah mengakhirkan sahur. Ada sebuah ungkapan bahwa la tazalu ummati bi khairin ma akharu as-sahura wa ajjalu al-fitra. Umatku ini, kata Nabi Muhammad SAW, selalu berada di dalam melakukan kebaikan. Ma'akharus sahur, selagi dia mengakhirkan sahur. Wa ajjalu al-fitra, dan mensegerakan untuk melaksanakan berbuka puasa. Sahur itu penting. Selain menjaga atau mensuplai makanan kita ketika seharian berpuasa, itu juga ada keberkahannya. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Dan yang keenam tadi, takjilul fitri atau mensegerakan untuk berbuka puasa. 6 hal inilah kemudian sahabat kita harapkan menjadi motivasi kita untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini. Dan percayalah bahwa apa yang tidak ada di luar bulan Ramadan, semuanya ada di bulan Ramadan. Jadi tad'ifu al-ajr, melipat gandakan pahala itu semuanya ada di bulan Ramadan. Termasuk diantaranya adalah bagaimana kita meningkatkan secara ruh kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya keikhlasan. Siapa sih yang tahu kita hari ini berpuasa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ikhlas sendiri bermakna kemurnian, ketulusan kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kita sudah melaksanakan ikhlas, ya jelas pahalanya. Laisa bainana wa bainallahi hijab. Antara kita dengan Allah itu tidak ada halangan sama sekali, tidak ada penutup. Jadi berdoalah, maka semua akan masuk di dalam pengharapan kita. Dan yang terakhir sahabat, sebagai penutup, bahwa esensi dari puasa hubungan kita terhadap sosial kemasyarakatan kita, saya ingin mengutip dawuh Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur, bahwa beliau mendawuhkan, kalau kita merasa menjadi muslim yang terhormat, maka hendaklah kita berpuasa dengan menghormati orang lain. Demikian apa yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.